Ya, halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Kita kali ini lagi di garasi seseorang, atau bisa dibilang tuh tempatnya ngebangun mobil yang katanya idolanya Regan. Ya. Cuma sebelum saya mulai, idolanya Regan sempat ngomong pas kemarin satu ujetnya mau nyala, dia bilang target gua Amandio katanya. Gak ada yang ngomong gitu, Jack. Lu ngomong begitu. Itu lu yang sendiri yang ngomong. Mobil gua begitu nyala, gua mau tempel Amandio. Lu bilang gitu. Ini gue lagi tempelin nih mobil. Nah, sekarang kita di bengkelnya Amandio, bisa dibilang rumahnya, garasinya juga ya. Jadi kita mungkin anak-anak zaman now kita bilang ya, anak-anak milenial sekarang tuh belum tahu siapa sih Amandio, ya kan? Apa sih hebatnya Amandio sampai saya bisa kasih julukan dari saya ya, Putra Bangsa. Putra Bangsa. Putra Bangsa yang mengharumkan nama Indonesia. Kenapa? Apa kau denger aku ngomong gitu kayak Langsung bergetar nggak? Merinding. Merinding kan? Yoi. Iya, kamu merinding karena kamu mau tempel dia, nggak ada otak kau memang. Gak ada. Nggak ada. Jadi kita lihat di sini awal baris saya udah Seviro daripada kita lama-lama kita langsung ketemu sama Mas Amandionya. Oke? Neymar. Nah, Neymar kau bilang. Mas Amandio. Mirip. Mas Dio, Siap. Regan katanya mau nempelin, siap nggak Mas? Gak ada. Gue tunggu. Gua tunggu mati loh. Jadi kan Mampus. kalau Amandio itu julukannya di drifting itu orang selalu bilang apa? Mr. SR20. Karena dia sering ngeprank orang. Orang kalau tanya SR20 kenceng bagus kok katanya. Bangunlah orang SR. Begitu di track jadi kura-kura coy. Gila dia Tendang-tendang kopling kok nggak jalan-jalan. Iya, kira dia bawa tuh kenceng tuh. Nah, kita oprek kesehariannya dari Amandio tuh apa aja tuh? Ya nggak? Kalau ini tiba-tiba ada Fortuner di sini, kenapa nih Mas? Ini mobil harian gue pertama. Harian pertama, jadi nggak dijual ya? Dari SMP sampai sekarang nggak Dari jual. SMP. Jadi ini Fortuner 2,7 bensin. Bensin. Ya kan? Bensin. Modifikasinya begini nih. Simpel-simpel, teman bisa lihat nih. Kalau anak-anak sekarang lihatnya mungkin kayak preman-preman zaman dulu nih. Emang sengaja gue nggak poles, gue nggak ini kalau kena motor ya udahlah. Ya udah ya, gitu. Iyalah. Ini velgnya pakai apa nih Mas? Ini peleknya pakai SSW. SSW ya. SSW Bradley. Bu, bagus juga nih Fortuner aku. SSW, kode. Langsung aja ke Otomax, nggak usah pusing. Kira nama Amandio lu nggak berani. Enggak, belum kan Oh, kita belum. mulai lagi. Kalau ini Mas, Ini mobil harian anak gue. harian anaknya. Buat sekolah, buat ngantar. Mark X yang Mark X. kastanya lebih tinggi dari Camry. Tergoreng deh sekarang harganya nih. Terus Makanya gue nggak jual, gue tunggu sampai digoreng. tunggu sampai digoreng. Kalau ini Ini mobil kantor. kantor, oke. Iya. Sekarang kita tanya agak dalam dikit nih. Konsep garasi ini apa sih sebenarnya Mas? Konsepnya awalnya gue bikin buat gue sendiri. Oh, buat Mas Dio sendiri ya? Iya, memang buat gue kan suka balap. Mm-mm. Waktu gue pulang dari Jepang, cita-cita gue tuh pingin punya workshop rumah Oh, workshop di dalam rumah. di dalam rumah. Di dalam rumah. Karena gue pingin setiap hari biar tahu feel-nya, biar tahu apa sehari-harinya tuh ngapain aja. Oh. Akhirnya gue buat workshop, rumah jadi workshop Rumah jadi workshop. gitu. Jadi seiring berkembangnya, customer mulai masuk. Ya tadinya gue nggak terima buat customer. Cuma Sa- karena- sama kayak gua juga ya Mas ya? Iya, mirip-mirip kayak Iya, lu. cuma Gitu. begitu kena uang kita gentar ya. Ya gitu namanya manusia kan. Jadi kalau kita tanya, awal karir Mas Dio tuh dari apa aja nih? Kan kita dari rally dulu. Oh, dari rally ya? Dari rally apa? Umur berapa ya? Umur 12-13 tahun. Iya. 12 tahun rally, terus kita touring, kita slalom, Heeh. kita drifting terakhir. Drifting terakhir. Iya. Tapi rally begitu turun udah dapat trofi atau apa nggak sih? Pertama kali kalau dulu tuh ada namanya kejuaraan di bawah 22 tahun tuh trofi pertama gue masih ada tuh trofinya. Oh, udah begitu turun udah ada kejuaraannya lah ya. Ada kejuaraannya. Udah dapat hasilnya, podium kita ngomong ya. Podium. Cuman gue dulu kan ya kalau balapan kan kita dari biasa-biasa aja ya. Maksudnya dulu tuh gue nggak boleh balapan sebenarnya. Cuman disuruh boleh kalau balap nih. Cuman setiap balap lo harus bawa pulang kasih emak gue piala. Oh, lu mau habisin uang berapa banyak nggak masalah. Iya, Yang penting pulang bawa piala. ada piala. Jadi ada sesuatu yang dikorbankan, ada yang didapatkan. Bener. Jangan kayak kau, mobil belum nyala udah mau nempel sama Dio. 12 tahun, dia sekarang umurnya 30 tahun. Berarti 18 tahun berkarir, kau mau tempel dia. Gila. Mana isi otak kosong Itu kau, lu yang Regan? ngomong. Tanya, Regan. Iya kan? Kenapa nyangkutnya di drifting? Kenapa nyangkutnya drifting? Hmm. Ini ceritanya sebenarnya agak apa ya, agak dramatis nih. Sebenarnya hati gue kan emang gue basically pembalap rally kok. Gitu loh. Nah, kita udah beli Evo 8 waktu itu ceritanya. Evo 8. Nah. Jual aja Mas, gak bagus tuh. Udah Mas. jual. Oh, udah jual ya? Jadi apartemen sekarang. Iya, cocok. Harus jual tuh Evo, gak bagus tuh Mas. Udah kita beli Evo 8, kita mau rombak jadi
buat ikut kejuaraan grup E sama IPRC dulu ya. Nah, cuman tiba-tiba hype sempet waktu 2008-an itu hype drift rally itu turun. Gitu. Hype rally itu turun, akhirnya wah kita punya barang, kita bingung nih, sedangkan kita mau balap go internasional kan. Akhirnya kita jual lah Evo-nya, kita beli Silvia. Silvia pertama, yang buat Silvia mahal tuh bukan aku ya. Ini orangnya ya, gua kasih tahu ya. Pertama tuh ini, Mas Dio sama ini kita tahu ikonnya Silvia kan garasi drift. Kalau yang di bener-bener drifting orang tahu lah siapa, ya. Mas sama garasi drift duluan punya Silvia siapa duluan? Kita. Sini duluan kan. Nah, jadi kau tahu alasannya. Silvia dulu pertama kali beli berapa duit? Wah, dulu murah, kita tuker Yaris dapat Silvia dulu. Tuker Yaris dapat Iya. Silvia. Jadi alasan pilih Silvia itu kenapa dulu? Kenapa nggak mau pilih Seviro atau lain-lain gitu? Masih bisa kebeli dulu. Masih bisa kebeli. Surat pula. Surat icon modelnya udah keren juga Udah gitu keren. ya. Dulu kan orang nggak lirik kok Silvia apaan. Gitu. Lihat tuh Skyline dilirik. Nah, belum main lah dulu-dulu. Kita beli Silvia masih murah-murah. Gitu. Kita sekarang nggak punya 5 Silvia. Silvia punya 5, tapi nggak ada rencana jual ya Mas ya? Kalau harga cocok ya kita pikirin. Iya, ini nanti sasisnya agak melintir-melintir kita beli ya kan. Kan pengepul workshop bisa lurusin itu. Berapa budget lo? Hah? Budget berapa? 35 juta. 35 juta. DP-nya. DP-nya. Iya, kali berapa tahun kan? Sebulan 35. Nah, 3 tahun sebelum sekarang nih ya kita ngomong kilas balik sedikit. Waktu zaman-zaman drift Kemayoran tuh, orang tuh selalu bilang drifting itu nggak bakal bisa sukses. Banyak orang ngomong, yang sukses cuma Amandio karena bisa bawa sponsor. Tipsnya apa aja Mas? Kau ajarin aku coba. Tipsnya nih, Kita nggak bisa pungkirin, pembalap drifting pertama yang banyak sponsor tuh dia, sampai sekarang. Nah, kenapa? Gimana tuh Mas, cara manage sponsor itu segala macam? modalnya nekat. Modal nekat? Bukan nekat, maksudnya nekat bukan buang duit ya. Cuman itu money management paling penting. Oh, Gitu. Ketika kita punya duit, ya kita sisihin. Cukup, tidak cukup, kita harus pinter nih. Mau kemana arahnya nih gitu. Oh, yang penting jadi ibaratnya satu event itu terjalanin semua. Jalan semua. Nggak ada yang skip. Tapi kalau kita bisa nggak manage duit itu bisa tanding di luar, kita tanding di luar. Tanding di luar. Iya. Nah, Amandio kan orang termasuk orang tahunya itu mainnya di luar ya. Apalagi terakhir mainnya di Rusia ya Regan ya. Iya. Nah, gimana itu Mas? Pandemi bisa main ke Rusia. Itu udah jalan Tuhan deh. Jalan bahasanya. Tuhan. Nah, ceritanya sedikit. Cerita pendek deh, cerpen. Cerpennya? Gitu. Heeh. Cerita ini simpel ya sebenarnya. Gua habis nonton RDS kan, Rusia Drift Series. Itu gua lagi nonton sama anak gua tuh. Malamnya atau besoknya gue lupa deh. Nah, gue lagi nongkrong nih sama Nandika nih di depan, lagi nongkrong, tiba-tiba WA gue ada notif dari teman gue, Gocha Cifjan. Ya kan, Georgie Cifjan, gue lihat nih. Waduh, tumben banget nih orang WA gue malam-malam. Pakai bahasa Rusia. Pakai bahasa Inggris. Oh, Pakai Inggris. Rusia gue translate dulu. Dia bilang, bisa nggak ke Rusia di musim pandemi? Gue bilang, ngapain nih gue ke Rusia nih ya kan? Jadi spotter, jadi apaan nih? Ya gue bilang bisa, tapi gue usahain gitu. Kenapa gue tanya? Kita butuh driver. Oh, skill. Buat bawa SR20. Lah, Bangga. gue balas, emang nggak ada orang lain yang bisa bawa? Enggak, we want you, katanya. Gue mau lu yang bawa, katanya. Berangkat. Gantiin Kawabata. Orang Kawabata. Iya, Digantikan gantiin oleh Kawabata. Amandio. Gila. Dari situ, Bangga nggak aku? Merinding aku. Indonesia keren. Dari situ gue usahain tuh cari visanya. Ya kan, jadi kan dulu drifting Amandio sempat vakum nggak sih Mas? sempat vakum tuh hampir ada 2-3 tahun lah. Gue kan sempat dengar Tapi tuh. waktu zaman vakum itu gue udah di luar. Gue lagi tanding musim di luar terus. Oh, memang fokus karir di luar ya? Iya, makanya drifting nggak rame, cuman di luar gue kalau keliling-keliling. Jadi sekarang kalau untuk drifter luar orang dengar Amandio udah, oh ya Indonesia. Indonesia. Iya, biasa orang kalau biasa lu kan setiap drifter tuh ada julukan-julukan tuh. Iya. Kalau di luar tuh orang bilang lu apa sih? Nggak ada sih, nama aja. Oh, Ada yang di Jepang tuh apa ya namanya ya? Wonderkid atau apa ya? Lupa gue. Wih, saking banyaknya lupa. Saking banyaknya lupa. saking banyaknya. Jadi Wonderkid pernah disematkan juga ya omongan itu ya? Dulu, cuman yang pasti setiap gue ke tanding keluar, orang nanya, oh Indonesia ada driftingnya? Itu, salah satu penyanyi, driftingnya ada nggak? Gue bilang ya ada, cuman ya very small scene. Oh iya, tapi lu lihat seorang Amandio bertanding lawan kau, moncong kau kena beli kau di sana, kena kepot kau di sana. Terus. Gila. Oh, berarti Keren. sebelumnya udah pernah ketemu sama si teman dari Rusia ini? Udah, itu emang teman gue waktu di 1GP. Jadi emang gue tuh sering ketemu, terus kita sempat pertama kali di 1GP Rusia, di Vostok, kita ketemu lagi, Menang? top 8. Oh enggak, maksudnya lawan dia menang gitu? Oh enggak ketemu.
Nggak ketemu. Cuma QTT gue di atas dia waktu itu. Nah, 2 tahun terakhir itu entah kenapa tim manajernya sering ngubungin gue. Nanyanya teknis, gimana setting mobil, gimana itu. Jadi gue kadang kasih reference ke mereka. Oh, Pertanyaan gue berarti- ngapain dia nanya ke gue? Kan dia lebih jago. Enggak, soalnya lu suka ngeprank orang, Mas, pakai SR20, Mas. Itu aja penggoreng SR loh. Iya, aku juga hampir kena goreng sama dia. S14 yang di tempat aku, mau ganti JZ nggak ya? Udah SR aja lah, punya Dio kenceng juga. Terus Regen bilang, kaki lu nggak kayak Dio, katanya. Nah, kita masuk sambil touring-touring sambil cerita kita biar nggak bosan ya. Enggak. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Nah, kalau ini apa nih, Mas? Ini mobil gue bangun R34. R34. Ya, ini R34 asli Skyline, Asli bukan Skyline. convert. Bukan convert ya, asli ya, bukan Sky Hero. Iya, cuman karena body, ini ada ceritanya nih kok bodinya. Kenapa gue pakai Uras? Heeh. Yang satu, wah ini gue bangun pas gue di D1GP waktu itu. Ini gue bangun waktu gue lagi bolak-balik Jepang kok. Nah, kebetulan gue baru punya nih R34. Tapi kan bentuknya kan kecil. Iya, iya. Ya kan, bukan kayak GTR ya kan. Terus gue carilah keliling-keliling. Gue juga bolak-balik Thailand. Teman gue jual body kit. Sebenarnya alasannya cuma satu, Regen. Apa, Jack? Seorang Amandio pengen terlihat beda. Iya loh, tapi bener loh. Maksudnya, Gua tahu nih arahnya kemana nih, Jack. Enggak, nanti dulu, nanti kita gas. Oke. Iya, jadi gue beli tuh body kitnya nih. Ori body kitnya, Ori Uras. Part number. Part number. Part number. Tapi waktu itu posisi belinya Urasnya udah mahal belum sih? Belum, gue beli oke, harga kebelilah. sekarang, Kebeli gitu. ya, 125 masih kebeli berarti Regen. Ya kan? Dia udah bilang part number Oh loh. Iya. gue foto-foto, habis itu gue ke Jepang. Heeh. Gue inget banget tuh Odaiba, terus gue ketemu Nomuken kan. Heeh. Gue tunjukin, Heeh. gue punya ER nih, plek kayak punya lu. Gue bilang gitu. Body kitnya sama, pas dia lihat dia kaget kok. Kok ada di Indonesia? Gue bilang ada, pokoknya ada deh gue bilang. Nggak lama, abis event dia datang ke pit gue. Dia ngasih gue wing, ngasih gue roof spoiler, ngasih gue nose. Nih yang kurang dari mobil lo gue kasih gratis. 110 berarti. Gila, keren. Ini kejadiannya kayak apa? Apa? S2010-nya gua. Ya mirip-mirip gitulah. Mirip. Iya. Gila, berarti gua titisannya Amandio. Tapi nih, ya kuping gue tuh udah kebal sama ini mobil kalau orang kita meet up. Wah mobil kayak Batman, wah anak-anak baru sekarang kan, wah ini lebay nih. Gue bilang aja ya lu belum ngerti mobil lah. Iya, lu belum tahu taste-nya itu sampai mana. Lekukan-lekukan aerodinamis. Soalnya kalau dulu orang Jepang bangun mobil tuh aerodinamisnya tuh dihitung Iya. banget di mobil ini. Ini kan tahun-tahun 2000 awal. Iya, tahun 2000 awal. Setelan-setelannya gitu. Ini gue lihat sih keren banget menurut gua. Iya. Terus Cuma- kenapa warnanya pilih warna begini, Mas? Gue tadi ini cat 10 tahun lalu nih gue baru bikin Oh, nih. 10 tahun yang lalu. Iya, gue bukan beli 2010-2011 sih kalau nggak salah nih. Ya 2021 ya 10-9 tahun lah. Langsung gue bangun begini. Jadi mobil lama sebenarnya. Mobil lama. Jadi transmisinya memang udah dapatnya manual. Matic gue convert manual. Oh, Matic convert manual. Terus pelek kasih Advan RG tuh, terus shock breaker pakai blitz sama tin, ini belang nih. Oh, belang, beli sama tin. Iya, Berarti paket si miskin. pakai si miskin. Si miskin. Bener. Tapi Sama. kalau mau ganti cat, nge-boxnya lagi ada paket 15 juta ya, Jack? Hah? Mobil gini 15 juta mati kita. Mati kita, gue bilang nih kerok total. Kerok total. Poksinya aja udah berapa juta, cuy. Berapa, Jack? Iya, nantilah kita bahas ya. Nanti ya. Ya, kita masuk lagi. Buat konten nih. Nah, buat konten. Nanti konten khusus nih mobil ini nih. Nah, ini mobil yang sering lu pakai buat balap nih, Mas. Nah, iya nih mobil prank. Mobil prank, ya kan? Yang orang kirain SR udah kenceng banget, ngeliat punya lu kenceng banget nih. Makanya ganti turbo sekarang nih, biar lebih kencang lagi. Oh, buat lebih kenceng lagi. Iya. Tapi SR tuh kalau untuk Indonesia cukup nggak sih sebenarnya? Saya sebenarnya cukup aja. Oh, Yang penting kalau- bisa nyetirnya. Bisa nyetirnya ya? Ah. Nah itu bisa nyetirnya itu yang pusing tuh. Iya. Sampai gini loh Mas, gue sampai punya mindset. Ini waktu dulu pertama kali gue drifting lah ya. Drifting muter-muter gitu doang pusing banget. Gue punya uang, gue tinggal beli Sequent, gue full spec lah. Udah bisa ngedrift, udah bisa ngepot. Bener nggak sih itu Mas? Ya kelebihan sih tapi sih. Kelebihan? Nah ini aja cuma mesin standar, gearbox standar, shock, udah gitu doang. Berarti kakinya yang dicuning ya? Kaki dicuning. Kakinya tuning. Nah, Ini mobil udah berapa tahun ya umurnya? 2 tahun ya ada ya? Kita bikin 2 tahun, 3 tahun, baru ganti turbo sekarang. No, baru ganti turbo. Iya. Turbonya rusak baru diganti Iya. lagi. Mau dijual berapa ini, Mas? Se-M lah. Se-M. Nggak jadi.
CM. Iya, salah nanya. Wah, nanti kena viewer gak aku selesai mobil lu mas hilang mas, gue bilang percaya gue deh. sembarangan Aku lu, Mas. terakhir ngomong di konten aku mobilku hilang 2 biji, nggak berani aku. Kalau ini, Ini mobil Alinka. oh ini ibaratnya Kartininya Indonesia nih ya, Kartini, Kartinya drifting nih. Jadi mobil Alinka sama body kitnya pakai Origin Lab. Sama sih mobilnya basicnya sama. Oh memang sengaja gitu Ya, ya? cuman dia mesinnya JZ, radiatornya belakang. Oh radiator belakang, ini radiator nggak di belakang? Ini original. Mobil prank makanya Mobil prank. Orang lihat begini, wah SR doang udah bisa ngedrift sama dia, gue juga bisa lah. Minimal sisi dikit. Apaan begitu digas sama Ujet aja udah kalah. Tato Nggak usah yang jauh-jauh. tendang kopling ngeng. Iya ngedrop dia. Ngedrop. Nah ini kalau kayak mobil begini juga bangun nih, standar nih. Ini standar racing. Ini punya teman gua. Nah, Gua punya bawa. Hansen ya. Punya Hansen. Punya Ini juga Hansen. Punya temannya Hansen, Richard. Oh jadi mau restorasi SR semua kerjain juga. Ini restorasi SR ya, tapi mesinnya waktu itu udah jadi. Kita ngerapin ulang turbo, kita bikin ulang lagi, kita fitting lagi. Oke. Ini bekas mobilnya M Hermawan zaman dulu nih, kalau lo tahu. Ini teammate gua dulu. Mobil lama nih, ini mobil drifting. Mobil drifting. Udah sampai Singapura, udah sampai Malaysia. Oh balik Udah- lagi ke Indonesia. Balik lagi ke Indonesia. Mobil keliling sama kayak S15 gua. Sampai sekarang dia udah hatinya udah senang ya, udah balik standar Udah lagi balik ya. standar lagi, tapi tetap ada roll bar-nya. Nah, aku tahu Moncongko mau tanya apa lagi. Satu lagi mas, beneran mas. Sebenarnya SR sama ZZ, Iya. lu pilih mana sebenarnya? Hati JSR. SR ya, Iya. Cuman kebutuhan JZ. kebutuhan ZZ. Iya. Karena dengan JZ lu less effort. nyantai bawahnya. Nyantai. Cuman kalau SR lu ngalahin JZ ya lu pride lah. 4 cylinder. Iya Prank dong. berarti. Lihat Keren. kayak video onboard yang dimasukin. Nah itu kalian lihat gimana seorang Amandio itu bisa ngelayanin ZZ ya. Iya. Tapi kalau dari SR ke JZ merem. Merem. Tapi kalau ZZ ke SR Agak susah. agak susah. Ada temen gue tuh dari 6 silinder segaris naik ke V8. Baru mau nyala mas. Udah mau nantang Amandio. Gimana coba kau yang jawab Regen? Itu omongan lu. Omonganku ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam. Ke Kita lihat dalam. lagi Regen. Ke dalam. Ya kan? Ada yang biru-biru nggak suka aku liatnya itu. Kita tanya-tanya lagi. Ini kok ada yang pakai baju Alinka ini siapa Ada ini? Di ini. mana-mana ada dia nih. Di mana-mana ada ya. Di mana-mana ada. Nah, kalau ini, Ini Lancer atau Evo nih mas? Evo asli. Oh, Evo asli ya, Mas, ya? Sembarangan lu. Enggak, Ini ngomong dulu kan, mana tahu. Kan kita tanya-tanya. bukan sedia. Bukan saya dia ya. Bukan. Ini Evo asli. Evo asli. Ini Evo gua pertama. Evo pertama dari Dari gua kecil. kecil, berarti tangan pertama sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman Oh yang dulu kuning ya? kuningnya masih Ini ada fotonya kuning. nih. Cuma makanya waktu ketemu Kojeki bisa nggak balikin kuning lagi. Gitu. Mungkin abis ini kita kirim ke bengkelnya. Oh. Iya, bisa nanti kita jadikan ya. Hilangkan sekalian kalau Itu bisa. pengepul workshop. Pengepul workshop. Iya. Oh bukan yang Kinanta. Pengepul workshop aja. Nanti rame soalnya. Kira ntar rame ya. Iya. Iya, memang udah bagi-bagi pengepul workshop Iya. aja. Asik. Ini buat pengepul workshop nanti. Jual nggak sini mas? Hah? Waduh. Ceritanya kalau orang beli ini bukan beli barang, beli ceritanya. Beli ceritanya. Iya, Jual nggak sini? beli ceritanya. Beli ceritanya ya. Berarti Enggak dijual ya? Nggak dijual. Ini memang lagi mau gue bangun, balikin original lagi. tapi kalau dia bilang dia jual, Heeh. gua kumpulin uang, gua beli ini. Beneran 9 nih gua kan? ngomong. 9 kan? 9 asli. 9 asli. MR atau yang GT. Ada sirip kan gitu. Iya. Tapi jujur Jack, lu ngeliat Evo berserak gini seneng nggak? Seneng, tapi begitu ngeliatnya juga takut gua. Hati kecil gua juga takut. Ini nih. Pengalaman gue ya, nanti gue ke depan di bengkel gue tuh kalau gue bongkar mesin segala macam, lampu ini gue nggak mau copot nih. Jadi kelihatan mobilnya tuh seger. Kelihatan, lu nggak liat mobil ini deh, auranya itu loh. Serem ya? Setuju nggak sih mas sama aura-aura mobil? Percaya nggak sih gitu-gitu? Percaya gua. Percaya ya? Percaya mas gua. Nah itu. Auranya tuh gimana? Kalau lihat mobilnya kelihatan nih, mobil nih walaupun busuk cuman auranya kencang nih. Ah. Beli. Nah gitu. Cuman Kita kalau suka bagus beli. banget aura yang
nggak ada. Enggak, gitu. Nah, gitu. Lu harus percaya nggak percaya Iya. Regen. Gue liat mobil ini auranya tuh enak. Makanya tadi begitu gue nyampe gue tanya, kok ada Evo di dalam? Tapi gue punya Evo, sempat punya 2 ya, dulu Evo 9, Evo 8 ya. Itu gue bilang tuh karena beda aura ya, mungkin ini emang dah teman kecil gue dari dulu ya. Jadi mau dibawa kemana nurut aja mobilnya. Mau dilempar ke situ nurut lagi. Gak mau nyobain Subaru, Mas? Subaru belum pernah nyoba nih. Ya, jangan. Cukup ini aja. Cukup Evo aja. Jadi ini ibaratnya mau balikin standar lagi ya nih Mas ya? Iya. Ini dulu mesinnya dibuat stage berapa sih? Ini mobil udah pernah drag race, sudah pernah touring, pernah time attack. Terakhir berapa HP ini Mas? Kecil kok, ini mesin standar, cuman 276, 278. 276, 278. Cuma makin ditikung makin ngacir Makin gitu aja. ditikung ya, base time-nya cuma 144 gitu. Cuman Cuma 144. Kamu aja 144 kaki di bawah, kepala di bawah itu rasanya tuh. iya, jadi dulu kan mobil apa ya, zaman SMP lah, SMA, pakai ini ke Bandung, kemana, keliling-keliling gitu. Emang mobil harian tadinya. Satu lagi gue mau tanya sama Dio, beneran. Satu lagi, terakhir nih. Gue mau tanya sama Dio. Mas, kalau gue punya satu JDM car, mobil yang sering gue pakai itu, mendingan gue tuning semi, ekstrim, atau gue standar? Dari pandangan lu nih, lu kan bisa dibilang tuh JDM legend Indonesia. Iya. Ini JDM legend nih, dia ibaratnya mobil JDM sampai pakai harian, dipakai sampai sekarang hariannya juga JDM ya. Iya, ini dua jadi lagi. Ya, JDM. Nah, menurut lu harus gimana Mas? Tergantung sih, lu mau pakai seberapa sering. Kalau misalnya sama pakai tujuannya apa dulu? kalau buat pakai weekend gitu doang, car meet up gitu. Kalau car meet up kan tujuannya buat difoto cantik ya. Oh, Dan sama kita- tarik-tarikan di tol deh gitu. Ya light tuning aja kita boost Light tuning ya? up. Semi berarti? Semi, nggak usah dalam sampai internal. Oh, berarti kita ganti ECU, ganti turbo, Iya. wastegate, blow off, udah itu Udah doang. gitu. Tapi ya kan kita ukur juga nih, misalnya mesin standar kita sesehat apa. Nah, Ya kan, kalau kita ganti turbo juga jangan kegedean juga, jangan. Jadi biar respon ada gitu. Dan kita juga pikir mau main respon, mau main high RPM, Oh, yang oke. enak kan respon. Jadi gitulah. Pernah nggak sih lu merasa lu titik terendah? Jadi gini, titik terendahnya bukan karena gak ada uang. Lu beli karena kebanyakan main mobil JDM, mainan kebanyakan. Malah merasa bodoh nggak sih? Pernah gue jual mobil gue akhirnya. Dijual-jual. Gue jual 3 sih mobil waktu itu. Karena bosen kan, udah bosen. Pasti orang ada titik jenuh. Gue soalnya sekarang lagi di titik jenuhnya nih. Gue waktu itu jual Toyota Swarer, Toyota Mark II, R32 GTS. Iya, Yang GTS. sekarang ke Uya tuh mobilnya. Nah, tapi itu faedah juga sih, maksudnya gue balikin, ya jual ada untungnya juga. Nah itu. Cuma rata-rata gue jual mobil, gue beliin kayak properti apa gitu. Akhirnya mainan baru lagi. Mainan baru lagi. Nyesel nggak sih? Nyesel nggak nyesel sih kok. Nyesel nggak nyesel? Nyesel unit berkurang. Gak nyeselnya ya nggak banyak mainan aja, jadi nggak keluar duit banyak. Oh iya benar. Intinya mobil yang benar-benar lu sukain, meskipun udah bosen jangan lu jual deh. Ya, jual. Yang benar-benar lu sukain nih, ya kayak begini nih. Tadi gue sampai ngomong sama Andika, gue lihat dari samping mobil ini, wah gila JDM-nya, kental banget, nggak Auranya bakal ya. ketemu di mobil-mobil Ya. tahun sekarang, nggak bakal dapat. Nah Apalagi ini, Evo tangan pertama udah jarang banget. iya makanya itu sebabnya tuh Evo lah, Subaru, Ya. Silvia itu orang ngelihatnya tuh, orang bilang mobil tua apa, tapi lu lihat langsung, udah deh. Ya, beda. Itu makanya JDM never die ya gitu. Nggak bakal bisa diulang tahunnya tahun 90-an, tahun 2000 awal itu keemasannya. Sampai Iya. sekarang, setuju nggak sih Mas? Iya, emang timeless kan. Iya, udah susah banget. 2000 awal lah, sampai 2005-an lah tuh udah timeless lah. Jadi makanya orang bilang JDM, asal beli JDM naik, enggak. Mobil rare naik, enggak. Harus ada beberapa, dan auranya itu sangat penting banget. Nah, kita ngomong lagi sama Dio kan SR, segala macam. Ini proyek kedepannya aku lihat ada mesin apa itu Mas? Coba kau sorot dulu Regen, coba kau sorot dulu nih. Baru ini. Ha. Gue sini deh. Coba lu kasih tahu nih Mas. Kita ini durasinya agak panjang, nggak saya potong-potong. Karena ini idolanya Regen dan idolanya gua. Idola gua ya. Di drifting tuh gua idolanya tuh Mas Amandio sama Dipo. Dipo ya. Kalau Regen sama Jiko, Banyak yang gue idolakan. iya kau semua idola. Yang penting drifting yang bisa ngalahin kau udah Ini idola. ada mesin prank. Iya, ini mesin prank ya. Ada SR20, ini kita lagi bersih-bersihin. Ini yang sering ikut kejuaraan, ikut Mas Amandio nih. Ya ini mesinnya, tapi ini bukan mesinnya. Ini mesin baru lagi. SR20 DT atau apa? Ini DT. DT tapi flat top. Oh, Flat flat top. top. DT flat top. Terus ini mesin, ini LS1. Bekas mesin Seviro lagi kita repair dikit. Ya. LS1. Nah, kalau itu yang di atas tuh. Apa itu Mas? Gede kali. Ini ada 2 CBM, ini project kita buat tahun depan.
Project tahun depan. Iya, jadi kita punya ini spoiler dikit ada S14 Heeh. sama M3 92. Oh, MT92. Iya, mesinnya Rahasia ya, rahasia. rahasia, cuma itu dulu kita buka. Ya. Oke, jadi kan kalau mau tahu agak banyak, kalian lihat kontennya di nama kontennya apa, Mas? Amandio 55. 55. Amandio 55. Nah, di sana itu kontennya akan dibuka satu persatu step by step-nya gimana cara dia membangun sebuah mobil drifting yang proper menurut Amandio. Kita jangan bilang proper di drifting karena semua orang di atas langit masih ada langit. Betul, nggak ada Proper habisnya. menurut Amandio. Percaya nggak, Mas? Oke ya? Mudah-mudahan. Mudahan ya. Mudah-mudahan. Jadi dibuat proper menurut Amandio. Apa aja sih yang harus dibangun? Nah, mereka akan ulas di YouTube Di- channelnya mereka. Iya. Ya kan? Amandio 55 ya. Amandio 55. Nah, nanti Regen tinggal kasih lihat kejuaraannya satu lagi. Oh, nanti itu kita bahas di long Kita bahas long dalam. Long Ya udah, Piala. yuk, Mas. Yuk, Udah, yuk, udah. yuk. Anggap aja rumah sendiri, Mas. Jangan malu-malu, Mas. Kita tukeran aja bengkel apa ya? Tukeran. Gue butuh yang lebih gede kan. Nah ini barang-barang. Gua ya storage aja nih. Storage. Storage ya, ini ruang tamu udah ada piala-piala. Heeh. Terus ini kemarin dapat pelek, ya kita storage. Nah ini ada barang-barang buat nanti. Project ya, next project ya. Nah, jadi kita project udah kita kumpulin dulu barang-barang buat tahun depan. Nah, ada Jadi begitu bangunnya cepet ya, langsung jadi nggak nunggu-nungguan Ah, lagi. kumpulin dulu storage di dalam, kita checklist, udah tinggal nunggu jadwal. Kalau ada yang ngomong drifting tuh murah, coba kau sorot box itu dulu. Kau harus lihat packing setnya berapa biji. Ini Mahal ya? ini setahun kita program setahun. Program setahun, jadi Makanya. udah disiapin semuanya. Program setahun ada gearbox buat yang ini sequential. Jadi sponsor-sponsor yang mau masuk ke Amandio paham lah ya. Kau udah harus paham berapa banyak dia korbankan, ya gitu. Itu gearbox sequential berapa duit tuh, Mas? Ya seharga Silvia satu sih. Serius? Iya. Iyalah. Ini 6XD. Buat drifting atau apa itu? Buat drifting 6 speed. Kan pakainya 1 2 doang. Nah, makanya gue gigi cuma 6, ada 6. Iya. Yang pakai cuma gigi 2 doang. Terus ada gardan Winters. Jadi kalau Winters itu yang diganti finalnya di belakang doang kita buka. Yang kayak di mobil-mobil Formula Drift gitu-gitu. Biar cepet ya. Biar cepat gitu. Karena kita kan ngelawannya V8 torsi. Kita mau setiap event itu kalau reparasi cepet kok. Biar nggak mintir juga ya. Mau nggak mau kita harus agak up to date. Waktunya sama ya 7 menit kalau waktu. Kita itu punya 7 menit, nih kita ganti kalau cepat 5 menit. Sisa 2 menit buat cek-cek. Buset. Nah, itu semua sampai dihitung gila banget ya. Iya. Itu next target di drifting. Terus Mas Amandio tahun depan nih ada kejar apa lagi sih di motorsport selain drifting? Selain drifting, sebenarnya nggak cuma drifting kok kita ngelakuin. Kita ngelakuin kayak buat street, ya anak-anak ya, yang bikin mobil-mobil restorasi dengan sabar. Iya. Itu ibaratnya tambah pundi-pundi dikit lah ya. Ya, cuma program lainnya kita manage touring car. Touring car. Nah. Jadi Mas Amandio ini udah turun touring dari 2 tahun yang lalu udah turun ya? Sebenarnya waktu pertama kali rally, Heeh. itu gue touring juga kok, barengan. Oh, udah touring juga. Nah, cuman sekarang serius di touring juga serius gitu. Jadi touring udah mulai serius nih. Pakai unit apa nih, Mas? Kita baru dapat sponsorship, kita bikin 2 City sama 1 Brio. 2 Honda City 1 Brio. sama 1 Brio. 1 Brio. Memang Honda paling bagus sih. Ini pertama kali nih kita bikin mobil regulasi. Kemarin kan kita pakai Honda SB3, Silvia, Evo, Sasis tua lah kita sasis ngomongnya. tua. Sekarang kita bikin baru. Jadi benar-benar skill yang berbicara nih ya. Jadi berbicara sekarang. Jadi kalau yang OMR tahun depan, kau ketemu dia Siap-siap. agak siap-siap. Jadi kita seru tuh. Biasanya kan kalau di podium tuh nggak salah, kalau saya nggak salah koleksi ya. Mas Fitra, kalau enggak Mas Tio. Iya, dulu. Ketemu lagi. Berarti ketemu Bang Eki gak sih? Ketemu sama belum lah. Ini kan udah langsung naik ke start. Kalau Eki pasti dari bawah. Oh. Mas Eki pasti dari bawah. Tapi nggak tahu juga deh di OMR. OMR ya, kita belum baca sih tahun depan. Nah, belum baca, belum tentu gimana. Tapi ini kalau dia turun udah memang udah kelasnya Iya, sidit kita ya kalau nggak mau non sidit nggak boleh. Padahal belum pernah Rekor di Sentul, Mas. Reker sentuh. Pakai mobil apa? Waktunya berapa? Pakai Silvia. Makanya mahal kan? Berapa waktu? orang biasa bilang pakai Silvia tuh di touring nggak enak ya. Tapi dia dari Silvia kenceng. Silvia dulu kita bikin SR20 VET bukan DET. VET turbonya GT28, Hollinger sequential itu 141. Fastestnya Fastest ya. Ah. Aspal lama. aspal lama. Cuma mungkin aspal baru ya mungkin bisa 140. 1 menit lah ya. 139. Gila. 1 menit. Box. Piala Nah, paling berkesan. ini kan nggak mungkin kita bahas satu-satu nih, Mas. Nggak. Bisa 3 harian ini. Yoi bener. Piala yang paling berkesan yang mana? Ini
Udah, gua no doubt ini paling berkesan menurut gue. Ini piala apa nih? Di 1GP. Di 1GP. Ah, Anjir, orang Indonesia cuy. Di 1GP. Merinding gua. ini di 1GP. Itu Juara 3. 3. Ebisu. Berapa peserta itu, Mas? Banyak, ada 60-an waktu itu. Hah? Kita 60-an peserta. Terus ini Carbon Trophy. Asli karbon atau stiker? Karbon dong. Oh, karbon. Kau nanti nggak bisa Malaysia. pulang Regan, gue bilang kau jangan moncong kau hati-hati Lalu lah. bertanya sesat di jalan. Yoi. Iya. Ini juara 4 nih. Juara 4, Tapi piala ini dapat tim champion, tapi juara 4 ini waktu dapetin ini. Carbon. Terus ada piala yang waktu dulu cuman di atas ngalahin Daigo, kalau nggak salah. Daigo saya itu bisa dibilang bapak drifting ya? Iya, pada zaman itu kan drifting kan punya icon-iconnya ya. Hahaha. Nah, waktu itu Daigo lagi top-topnya. Cuman Lebih top lagi sama Dio. Cuma kita- Wih. Angkat telur kau. jadi ini piala gue salah Oh, ini satu waktu ngalahin. Daigo. Oh, yang di Ebisu itu. Iya kan, episode 2016 tuh. Nah, kita masukin nih videonya nih. Nah, Oke, nah. jadi ada Keren. dua piala waktu ke tanding di Ebisu. Ini piala yang ada di rumah nih, belum yang tempat-tempat lain yang nyempil nih. Belum di apartemen yang satu lagi. Buset, geng. Ini sih sebagian. Gue nggak perlu nanya juara ya. Pernah nggak sih juara satu dari belakang? Kan pasti juara ya, sering juara nih. Pernah nggak? Kalah, pernah. Touring nggak pernah. Kecewa nggak sih mas kalau kalah mas? Ya, namanya gue balapan kok. Ya, Berarti mental juaranya ada udah, ya? ya kan. Kalau aku kalah kemarin nangis. Nangis. Aku nangisnya gagal filter oli patah banget. Tinggal Iya. terakhir tuh kamu udah menang. Gara-gara gua. lu nangis, kita juga ikutan mau nangis, tau nggak? Itu gara-gara kau duluan. Mana ada gue nangis. Semuanya cuma nggak di-shoot sama kamera. Gua doang yang di-shoot sama kamera. Tapi yang nge-shoot gua Mas Jiko tuh. kemarin. paling mengharukan itu kalau lagi event kita kayak drifting QTT paling jelek, cuman finish nomor 1. Pernah tuh? Pernah. Waktu kapan tuh, Mas? 2000 mana pialanya? 2016 ya kalau nggak salah deh, 2017 deh. 2017 Iya kan? ya. Iya, 2017-18 ya. Itu kita nyampe di event, adalah suatu event. Iya. Gitu. Kita nyampe latihan mobilnya jebol lah gitulah, metal kena tiba-tiba. Gitu, bearing kena. Akhirnya hari itu kita isi mesinnya itu kan buat QTT kan. Iya. Yang penting mobil nyala, kita isi pakai oli gearbox. Buset. Jadi kita udah naker nih, mesin ini cuma bisa 4 putaran maksimal. Ya udah, kualifikasi. Nah, mungkin peserta lain tahu mobil gua rusak nih. Jadi pada QTT bagus-bagus. Ya, mungkin lupa kalau ada gua ada kru ngambil mesin baru. Jadi QTT paling bawah, kelar QTT jelek deh. QTT pokoknya wah jelek deh pakai. Udah, mobil kelar QTT mobil kita repair, mesin nyampe, mesin baru nyampe, tuning sama Indra, testing besok pagi nyala lagi. Nah, mesin seger lagi. Gila. Jadi kita babat dari paling bawah tak 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 tak. Kalau gue pernah juga ngalamin gitu, Mas. Iya, Kualifikasi tapi bawah, tapi juara 1. Pernah gue ngalamin. Iya dari belakang. Di Car X. Oh Car X ya. Kau bikin emosi kau. Mana Car X suaranya? Car X. Tanding di luar udah sering. Mana yang paling berkesan, mana yang paling menyedihkan, mana yang paling apes. Nah, gitu. Paling berkesan Jepang lah ya. Yang ngalahin Daigo. Yang dari Daigo. Paling mengharukan ya, berkesan itu. Menurut gue, tapi paling yang bikin gue proud RDS kemarin. Oh yang Rusia Iya, itu ya. di Rusia. saat- Satu-satunya orang Indonesia yang pakai mesin SR loh, Jack. Iya. Iya. Dan kita jerit-jerit semua nontoninnya. Padahal ngerti juga enggak gua. Itu bener-bener merinding ya, kita merinding. Dan gue juga waktu itu kan nggak langsung ngeposting kok. Gue cuma ngeposting satu spoiler doang, gue bilang mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Karena gue nggak tahu, itu 5 hari nggak ada kabar gue. Gitu. Cuman tiba-tiba ada kabar, terus langsung gue berangkat. Gitu. Cuman paling menyedihkan, Iya. gue sebenarnya ya kalau kalah sih menyedihkan ya. Apalagi udah jauh-jauh ya. Pagi udah jauh-jauh, kan kita tanding nggak Asia Tenggara, kadang US, kadang Jepang lah. Cuman ya namanya balap ya pasti ada kalah lah, gitu. Iya. Sering kok kita kalah juga kok, nggak selalu kita Enggak menang. selalu menang juga ya. Nggak, kayak Rusia juga kita nggak langsung top-top juga. Rusia udah 100% nggak ngeluarin gitu. Mobilnya udah 110%. 110% Ya, mobilnya. kita berarti nyetirnya udah pole juga. Gitu. Cuman tahun Justru depan, gitu lebih puas.
lebih puas. Karena kan kita lihat mobil lawan lebih advantage daripada mobil kita gitu. Kita bisa keep up kan. Bener. Keren Jack. Ya kan? Kau bisa begitu nggak? Udah mimpi, kau udah tua sekarang. Di game Jack bisa. Car X ya? Car X. Nah, jadi dia kan sering bawa nama Indonesia. Sekarang udah mau buat YouTube channel sendiri. Ya. YouTube channel udah ada, jadi sekarang mau difokusin lagi. Iya dong. Nah, ayo teman-teman kita sama-sama support di YouTube-nya. Kita lihat, kasih julukannya apa sih? Amandio ini. Iya. Kerekannya. Jangan asal bilang Amandio terlalu formal kita ngomong ya. Neymar. Jangan. Jadi ibarat nanti teman-teman komen di bawah, nanti Mas Amandio baca, kalau misalnya dia suka, dia tag di Instagramnya dia. Buakau. Hah? Buakau. Buah kau tuh apa artinya? Atlet Muay Thai. Mirip banget mukanya dia. Kau kadang-kadang lama-lama dipukul kau. Ya oke, daripada kita makin ngaco lagi, terima kasih banyak Mas Terima Dio. kasih. Terima kasih Mas Amandio karena udah mengharumkan nama Indonesia sehingga setiap ke drifting orang tanya, oh ini ya Indonesia, ya inilah Amandio. Jadi sampai di sini saja, kita lanjut lagi ke next vlog. Dadah.